warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Kalau ada yang sakit, apalagi disertai yang tinggi dan susah napas, segera pergi ke puskesmas terdekat ya, dicek kesehatan kita ya, ditakutkan apalagi sekarang lagi musim corona, jangan sampai kita terjangkit seperti itu ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 6 ya, yang judulnya menuju masyarakat sehat. Oke, sehat semuanya? Sehat. Sebelum menuju tema 6 ini, alangkah baiknya kita paham tentang PHBS. Tahu PHBS? PHBS itu adalah pola hidup bersih dan sehat. Nah, maka dari itu kakak akan membawakan satu orang sumber dari Promkes Kesehatan Kecamatan Katapang. Disimak ya dengan baik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Nurani Wulandari. Saya promotor kesehatan di Puskesmas Katapang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Apa sih PHBS tersebut? PHBS itu perilaku yang harus kita lakukan, yang memang wajib kita lakukan di rumah tangga agar tubuh kita tetap sehat. Nah, terdapat 10 indikator di PHBS rumah tangga sendiri. Yang pertama yaitu pertolongan atau persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kenapa sih pertolongan atau persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan atau bidan? Sebagaimana kita tahu, bidan itu sudah ahli dalam melakukan persalinan. Sehingga misalnya kalau ibu-ibu hamil datang ke bidan untuk memeriksa, mereka itu udah tahu apakah ada kelainan di kehamilan mereka tersebut atau tidak. Beda dengan paraji atau dukun yang memang dia tuh nggak ada ilmunya dan cuma mengira-ngira. Terus yang kedua, memberikan bayi ASI eksklusif. Kenapa sih bayi harus diberikan ASI eksklusif? Sebagaimana kita tahu, ASI eksklusif itu diberikan dari umur 0 bulan sampai umur 6 bulan. Dan sebagaimana kita tahu, kandungan dari ASI tersebut tuh sangat banyak, sangat bagus dan bergizi. Seperti vitamin, mineral, ada semua di ASI eksklusif tersebut. Terus yang ketiga, menimbang balita setiap bulan ke posyandu. Kenapa sih kita harus menimbang balita atau mengukur panjang badan ke posyandu? Sebagaimana kita tahu, akhir-akhir ini tuh banyak yang balita yang stunting, gizi buruk. Nah, dengan seringnya kita, dengan setiap bulannya kita menimbang dan mengukur panjang badan bayi atau balita, kita tuh bisa mengetahui apakah anak kita tersebut gizinya udah cukup atau tinggi badannya udah cukup. Di situ bakal kita pantau apakah gizinya sudah cukup atau tidak, dan apakah tinggi badannya sudah sesuai dengan umurnya atau tidak. 4. Menggunakan air bersih. Kenapa sih kita harus menggunakan air bersih? Sebagaimana kita tahu, air bersih juga itu sangat bagus untuk lingkungan kita. Nah, misalnya kalau kita tidak mempunyai air bersih di rumah, airnya keruh atau berbau, itu bisa menimbulkan penyakit pada diri kita sendiri. Terus yang kelima, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Kenapa sih kita harus mencuci tangan di air yang mengalir dan menggunakan sabun? Nah, sebagaimana kita tahu, di masa pandemi sekarang, kita nggak tahu ya apa aja yang bakal menempel di tangan kita. Jadi kita harus sering mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir dan jangan di air yang dikobokan seperti itu. Terus yang keenam, menggunakan jamban sehat. Kenapa sih jamban sehat? Kita harus menggunakan jamban sehat. Menggunakan jamban itu dikatakan sehat jika ada septic tanknya atau pembuangan akhir dari kotoran kita gitu. Nah, misalnya kalau jamban kita tidak sehat, kenapa? Ya, misalnya kalau zaman kita sehat pasti bakal banyak kecoa, cacing yang bisa menimbulkan penyakit dan kita bakal sakit di kemudiannya. Terus yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk di rumah. Nah, sebagaimana kita tahu, kita harus memberantas jentik itu minimal seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Nah, jentik-jentik tuh biasanya hidupnya di mana sih? Di air yang bersih ya.
di air yang bersih, bisa di bak mandi, bisa di tempat pembuangan dispenser, bisa juga di belakang kulkas, tapi biasa kulkasnya yang lama sih. Terus bisa juga di tempat minum burung, di pelepah daun. Nah, ingat 3M, menguras, mengubur, dan menutup ya. Jadi itu minimal seminggu 2 kali. Terus yang ke-8, makan buah dan sayur setiap hari. Jadi sebagaimana kita tahu kan, sekarang itu makan makanan yang bergizi itu bisa dibilangnya dengan 4 bintang, di mana di situ terkandung buah dan sayur sendiri. Jadi adik-adik jangan lupa untuk memakan buah dan sayur karena itu sangat baik manfaatnya, di mana di dalamnya terdapat vitamin, mineral yang sangat baik buat tubuh kita. Jadi apalagi sekarang di masa pandemi yang sekarang yang memang kita harus menjaga imun tubuh kita harus memakan makanan yang bergizi. Terus yang ke-9, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Kenapa sih kita harus melakukan aktivitas fisik? Ya misalnya kalau kita ya sering, misalnya gini, adik-adik ini kan belum belajar ya, belum proses belajar mengajar. Nah kita tuh harus melakukan aktivitas fisik di rumah daripada adik-adik cuma main HP. Apa salahnya sih aktivitas fisik selama 30 menit sehari, entah itu bisa juga dengan menyapu, mengepel, membantu orang tua di rumah, itu juga termasuk aktivitas fisik selain olahraga ya. Terus yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Nah ini buat anak-anak cowoknya ya. Kenapa sih gak boleh merokok di dalam rumah? Nah terkadang yang lebih bahaya itu perokok pasif, yang memang dia gak merokok tapi dia menghirup asap rokok tersebut. Nah sebagaimana kita tahu juga, rokok itu bisa menyebabkan jantung, kanker, dan lainnya. Jadi kalau bisa adik-adik mulai sekarang tidak merokok lagi di dalam rumah. Apalagi kita sekarang tahu ya, sudah ada kawasan tanpa asap rokok dan sudah ada peraturannya yang dibuat oleh Kabupaten Bandung sendiri. Mungkin itu dari saya mengenai PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga sendiri. Oh ya, di masa pandemi sekarang ingat ya untuk selalu melakukan 3M. Apa aja sih 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik sudah mengerti penjelasannya tentang PHBS? Apakah kita di rumah sudah melakukan pola hidup bersih dan sehat? Sudah belum? Suka melakukannya? Ya, contohnya apa? 1, coba. Oh iya betul, suka mencuci tangan menggunakan sabun itu. Kenapa kita harus pola hidup sehat? Nah, pola hidup sehat ini akan mempengaruhi lingkungan kita. Kalau lingkungannya tidak sehat, maka masyarakat di sekitarnya pun akan tidak sehat juga. Mari kita amati kegiatan masyarakat yang ada di Kampung Sehat Mandiri. Silakan. Sekarang kita akan membaca teks bacaan, tetapi dibacanya dalam hati, jangan keras-keras ya. Judulnya Kampung Sehat Merati.
bisa diingat apa saja kegiatannya. Nah, kalau kalian sudah bisa mengingatnya, nah mari kita isi diagram ya di bawah ini. Kegiatan masyarakat yang ada di Kampung Melati. Tadi yang pertama apa? Ada yang ingat? Nih gambarnya. Betul, itu kegiatan apa? Olahraga. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di bawah ini. Kemudian tugas-tugasnya dikumpulkan dulu di rumah kalian masing-masing, dan nanti ketika masuk sekolah baru kita kumpulkan dan nilai. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.